santri-santri santri-santriku yang Bapak cintai baru yang baru. Alhamdulillah pada hari ini meskipun kalian sudah hadir di pesantren lebih awal ya, beberapa hari yang lalu, tapi hari ini kegiatan inti terkait kesantrian khususnya santri baru itu dimulai dari malam pembukaan, kemudian sekarang dan seterusnya sampai di jadwal ada ya, itu kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, dalam kesempatan kali ini sudah tahu nggak nama Bapak? Belum ya? Nama Bapak Fuad. Bapak Fuad pakai F ya, pakai F. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak diamanati untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan terkait kekurikuluman pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus Pusat. Nanti buku handbooknya sudah pada megang semua? Sudah megang semua ya? Sudah ya, semuanya sudah. Karena kemarin dibagi sama DPR, sama DPR-nya. Nah sebelum itu semuanya panduannya ada di sini semua rata-rata. Jadi nanti setiap kalian berjamaah juga bawa ini, karena di sini ada zikir yang dibaca setiap ba'da sholat. Kan mungkin ada yang belum hafal zikir dan doa setelah sholat, bisa sambil dilihat. Jadi setiap sholat 5 waktu kalian bawa modul ini atau handbook ini, buku kecil ini. Karena di sini juga ada wiridan dan doa setelah sholat. Jadi supaya bisa ikuti, pas saya belum hafal sambil dibaca. Nah, itu sambil dibaca. Nah selain itu ada juga ini mah nanti kalau udah ini, yang penting sekarang itu kalian setiap ba'da sholat bisa dan hafal zikir dulu sedikit-sedikit. Kan sekarang mau hafal, bawa ininya, bawa handphonenya setiap hari, setiap selesai sholat, setiap mau sholat bawa ini supaya dibaca bareng. Nah ini sebelum ke materi inti, Bapak akan ngasih sedikit sedikit ilmu yang Bapak baca. Kalian tahu tidak Imam Asy-Syafi'i? Pernah dengar tidak nama Imam Asy-Syafi'i? Cung yang belum pernah dengar, angkat tangan. Yang belum pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i, jujur. Gak bakal dimarahin, jujur. Yang gak pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i banyak ya? Oh banyak. Acung-acungan yang pernah dengar atau tahu sosok Imam Asy-Syafi'i? Oh ini masih banyak yang sudah tahu juga, yang nggak tahu juga banyak. Tengah-tengah 50-50, yang tahu 50%, yang tidak tahu 50%. Nah Bapak akan ini dulu lah berbicara Imam Syafi'i sebagai model santri yang bisa ditiru oleh kita. Bapak akan berbicara sedikit tentang Imam Asy-Syafi'i, kemudian apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i terkait kita sebagai santri. Nah setelah itu Bapak akan menjelaskan secara detail tentang kekurikuluman atau proses belajar mengajar, proses ngaji mengaji di pondok pesantren. Anak-anakku yang Bapak cintai, begini. Kalau kita orang Indonesia pasti pernah kenal, baik itu lewat bacaan di pelajaran atau lewat ucapan omongan orang lain atau lewat buku yang kita baca atau kitab yang kita baca. Ada sosok namanya Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang Indonesia, di Indonesia itu kalau ya di pelajaran SD, MTS itu pasti ada ketika menjelaskan tentang fikih, oh itu Imam Syafi'i dan sebagainya. Kalau namanya, kalau kita sudah dengar namanya dia sudah sebutkan.
Kalau katanya nanti tahu lebih jelas lagi, lebih detail lagi, Bapak akan menyampaikan tentang masalah secara sehari. Karena beliau cocok untuk dijadikan model, cocok dijadikan figur idola oleh kita dalam menuntut ilmu. Coba lihat. Imam Syafi'i itu salah satu imam besar di dunia Islam yang merintis, yang menciptakan, yang merumuskan salah satu model fikih. Jadi kalau kita berbicara fikih, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, pasti tidak akan pernah lepas dari sosok Imam Syafi'i. Gitu aja. Jadi Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang konsen, fokus, menggeluti, mendalami, membedah ilmu fikih. Gitu aja. Jadi kalau kita berbicara fikih, maka yang terlintas di pikir kita Imam Syafi'i. Nah itu aja. Jadi siapa? Beliau adalah salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Siapa nama asli beliau? Nama asli beliau adalah Muhammad. Bapak punya bapak namanya Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nisbah ke buyutnya yang keberapa? Panjang. Singkat cerita, Imam Asy-Syafi'i lahir di kota Gaza. Tahu kota Gaza enggak? Di mana? Tuh, itu di Palestina. Lahir di kota Gaza, sekarang Palestina, pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Berapa tahun usianya? Lahir 150, wafat tahun 204 Hijriah. 54 tahun. Usia siapa? Ayah kita. Ayah kalian ada yang 54 tahun? Ada yang di bawah itu. Intinya Imam Syafi'i lahir di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Nah, Bapak akan berbicara proses membaraknya Imam Syafi'i, proses nyantriknya Imam Asy-Syafi'i ketika itu. Imam Asy-Syafi'i lahir dari keluarga miskin. Coba, lahir dari keluarga miskin. Bukan keluarga ulama besar, keluarga biasa, tapi keluarga yang mencintai ilmu. Jadi kita jangan bersedih hati. Wah, saya lahir di keluarga petani, saya lahir di keluarga buruh, saya lahir di tengah-tengah keluarga pedagang, bukan lahir di tengah-tengah keluarga ulama. Enggak, jangan sedih. Karena fadlullah, karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas, bisa diberikan kepada siapa saja. Nah, salah satu diberikan Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, tapi cinta dan senang terhadap ilmu. Karena cinta dan senang terhadap ilmu, maka Imam Asy-Syafi'i sudah dipesantrenkan, sudah diajari agama Al-Quran oleh orang tuanya, digajikan di tempat sekitarnya. Alhasil Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Ada yang menghafalkan ini ya? 7 tahun. 7 tahun kelas berapa SD? Kelas 1. Sudah hafal Quran 30 juz. Lancar. Imam Asy-Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Quran lancar, di luar kepala, dari depan ke belakang, belakang ke depan. 7 tahun. Coba apa? Karena keluarganya cinta dengan ilmu, senang dengan para ulama, Imam Asy-Syafi'i dipesantrenkan, dingajikan ke ulama sekitar yang terdekat.
Jadi jangan bersedih hati, kalian berasal dari keluarga petani, pedagang, apalagi buruh, tapi orang tua kalian cinta dan senang kepada ilmu serta ulama, maka kalian dipesantrenkan. Tabarukan kepada usahanya keluarga Imam Asy-Syafi'i, ayah dan ibunya Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa menjadi seperti Imam Asy-Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Alhasil kita usia 7 tahun hafal Al-Quran, usia 10 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal kitab hadis Al-Muwatta Imam Malik. Dulu kitab Al-Muwatta adalah rujukan hadis sebelum ada hadis Sahih dan Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim dan kutubus sittah yang lainnya. Itu Imam Malik. Kitab Muwatta itu rujukan hadis pada waktunya, pada masanya. Sama Imam Asy-Syafi'i tebal kita segini, lebih tebal dari Al-Quran. Dihafal di usia 10 tahun. Kalau di mudahnya gini, kelas 1 SD hafal Al-Quran, kelas 3 SD hafal kitab hadis Al-Muwatta. Nah setelah itu meranjak dewasa, lulus SD berarti usia 10 tahun sudah hafal Muwatta, usia 11-12 tahun sama ibunya dipesantrenkan jauh. Sama ibunya kamu anak Imam Syafi'i ketika anak kecil yatim, haji ketika usia 7 tahun 8 tahunan ayahnya meninggal, wafat, anak yatim. Imam Asy-Syafi'i gak punya ayah, ditinggal ayah ketika masih usia SD. Tapi ibunya masih memiliki semangat, masih memiliki kekuatan, masih senang dan cinta kepada ilmu dan ulama. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i tetap harus belajar meskipun uangnya terbatas, harta bekalnya terbatas, tapi semangatnya ibunya Imam Asy-Syafi'i mengalahkan itu semua. Lebih dari itu, Imam Asy-Syafi'i diajak sama ibunya untuk pesantren jauh. Dari kota Gaza, Palestina, diajak ke kota Makkah, ke sebuah kabilah Bani Hudayl, sebuah kabilah yang ada di Makkah, Bani Quraisy yang ada di kota Makkah. Imam Syafi'i pergi dari Gaza, Palestina ke Makkah, jauh. Dulu nggak ada pesawat. Orang tuanya Imam Asy-Syafi'i miskin, nggak mungkin dulu orang kaya kalau pergi pakainya kuda atau unta. Jelas ini dunia nggak punya kuda, nggak punya unta, pastinya apa? Jalan kaki dari Palestina ke Saudi Arabia, ke kota Mekah, di Mekah. Salah satu kabilah itu jalan kaki. Coba bayangkan, kalau kita enak dari Karawang, Subang, Bekasi naik mobilnya enak, masa kita tidak memiliki keseriusan untuk belajar? Imam Asy-Syafi'i jalan kaki sama ibunya dari Palestina ke kota Makkah, jalan kaki, panas. Waktu itu Arab itu panas, tapi semangatnya besar. Masa kita kalah? Ini sosok yang wajib ditiru oleh kita, yang wajib ditiru oleh kita. Alhasil Imam Asy-Syafi'i belajar di sebuah kabilah, belajar bahasa. Nah ini pentingnya, jadi pelajaran. Oleh karena itu, hal yang pertama harus dikuasai oleh seorang santri kalau ingin menguasai ilmu agama adalah ilmu bahasa. Di pesantren dikenal dengan ilmu alat nahwu dan sharaf. Makanya kalian pesantren dimanapun, di tempat manapun pasti dipelajari ilmu nahwu dan sharaf. Karena itu kunci. Kuncinya menguasai ilmu agama adalah menguasai ilmu nahwu dan sharaf. Imam Asy-Syafi'i dulu begitu. Sama ibunya enggak dulu belajar fikih, enggak dulu belajar tafsir, enggak dulu belajar, tapi dibawa ke satu kabilah yang bahasanya masih bagus. Kalau ibarat orang Sundanya sudah jelek. Orang Subang, Karawang bahasa Sunda sudah mulai terkikis. Sama orangnya, kamu harus
kembali ke Sunda asli. Saya bawa kamu ke Sunda, ke suku Baduy. Mungkin kemana, ke daerah Sundanya masih bagus. Begitu. Supaya bahasanya terjaga. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengalami banyak pergeseran dari yang bahasanya fusha, bahasanya murni 100%, mengalami pergeseran gara-gara perkembangan Islam kemana-mana, bercampur dengan bahasa yang lain. Nah, waktu Imam Asy-Syafi'i abad ke-2 Hijriah sudah seperti itu. Sama ibunya dibawa ke salah satu kabilah untuk ngaji, untuk pesantren, mendalami ilmu bahasa. Di salah satu kabilah yang bahasanya masih bahasa asli Al-Quran, bahasa asli yang dibahasakan bahasa asli Arab yang masih bagus, yang masih murni 100% dibawa. Imam Syafi'i di sana belajar. Imam Syafi'i kecil belajar di sana. Alhasil Imam Syafi'i belajar di Mekah, awal belajar bahasa, setelah bahasa menguasai, akhirnya belajar ke Imam Waqi dan sebagainya, menguasai fikih. Kemudian lanjut Imam Syafi'i belajar ke kota Madinah untuk bertemu langsung dengan Imam Malik. Dulu Imam Syafi'i pernah hafal kitab Muwatta yang dikarang Imam Malik. Imam Syafi'i berkesempatan ada di kota Makkah, ingin pergi ke Madinah untuk bertemu dan berguru langsung dengan pengarang kitabnya, yaitu Imam Malik. Belajarlah, singkat cerita belajar. Pada usia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah menjadi mufti. Kalau sekarang sudah menjadi ketua MUI pusat. Tukang fatwanya 15 tahun sudah menjadi ketua MUI. Kita makan kalau mau jadi ketua MUI harus profesor doktor, kiai haji. Imam Syafi'i tidak, 15 tahun sudah jadi mufti besar. Singkat cerita, Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah dari Madinah, beliau masih belajar sambung surat ke Irak. Kemudian hasil cerita ke Yaman untuk belajar hadis. Akhirnya ke Irak, ke Mesir. Akhirnya beliau meninggal di Mesir. Tuh coba, ngajinya Imam Syafi'i lahir di Palestina, ngaji ke Mekah, pindah ngaji lagi ke Madinah. Dari Madinah ngaji ke Yaman, dari Yaman ngaji ke Irak ke Mesir, Mesir kembali ke Irak lagi, dari Irak ke Mesir lagi. Di Mesir beliau wafat, makamnya ada di Kairo. Lahir di Palestina, wafat di Mesir. Coba kalian mau nggak? Lahir di Karawang, menuntut ilmu ke Purwakarta, akhirnya jadi orang di Purwakarta, meninggal di Purwakarta. Mau tidak? Jadi orang besar. Mau? Harus mau. Guru kita semua yang terdekat di sini, Pak Kiai. Beliau lahirnya di kota Sumedang, hijrah kemana-mana, membawa ilmunya kemana, ke Tasik, ke Majalengka dan lain sebagainya. Pada akhirnya beliau sukses di Purwakarta. Jadi kalau kita ingin sukses harus pindah, jangan ngendok di tempat asal, pindah. Insya Allah sukses. Kalian orang Karawang, pertama ngaji Al-Muhajirin, setelah lulus langsung terus ngaji terus kemana-mana. Bertempat di mana? Akhirnya bertempat di Irian Jaya, sukses jadi ulama besar Irian Jaya, mengislamkan banyak orang. Mau tidak? Itu orang Sunda harus berani keluar dari rumahnya masing-masing, dari daerahnya masing-masing. Jangan kalah dengan orang Madura, jangan kalah dengan orang Jawa, jangan kalah dengan suku-suku yang lain yang berani keluar untuk berdakwah. Orang Sunda beraninya di rumah, beraninya di tempat. Kita harus berani. Dengan ilmu kita, bekal kita dari Al-Muhajirin, insya Allah kita bisa menyebarkan Islam sampai ke ujung Indonesia Timur dan Indonesia. Nah, terakhir, ini Imam Syafi'i ya. Ini luar biasa, makanya kalau kita ingin niru sosok ulama dalam nyantri ya, banyak asal dari Imam Syafi'i. Terakhir, Imam Syafi'i banyak sekali memiliki kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara Imam Syafi'i dirangkum, ditulis dalam satu kitab namanya Diwan Imam Syafi'i.
Itu kumpulan puisi dan nasarnya Imam Asy-Syafi'i, kata-kata mutiara Imam Asy-Syafi'i. Begini yang ingin Bapak sampaikan intinya sini sekarang. Dia mengatakan begini, yang tidur bangun, masih siang, 9:30. Begini intinya nih, catat, bawa buku dan pulpennya, catat nih. Imam Asy-Syafi'i berkata begini, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafawatihi. Bersabarlah kamu dari kerasnya didikan guru. Bersabarlah kamu dari kerasnya didikan guru. Guru itu kalau ngajar keras, disiplin, itu bentuk sayang, bentuk cinta kepada kalian semua agar kalian bisa. Jadi jangan sampai Pak Mudi mah galak, saya nggak mau ngaji sama Pak Mudi. Jangan seperti itu. Hadapi tantangan ini, hadapi. Dulu itu Bapak kalau ngaji mejanya didegat-degat, baca salah satu harokat didegat-degat. Makanya betul, kalau ngaji itu butuh kesabaran. Isbir ala murril jafa min muallimin. Bersabarlah dari kerasnya didikan guru. Kalau nggak sabar, jelas. Wah, Pak Mui galak, Pak Oman disiplinnya galak, Pak Fuad juga galak. Aduh, siapa mau ngaji artinya bolos, gak ngaji. Gagal itu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, fa inna usubal ilmi fi nafaratihi. Kenapa? Bersabarlah dari didikan guru yang keras, didikan ustaz yang keras, disiplin. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena gagalnya ngaji, gagalnya menuntut ilmu, gagalnya mendapatkan ilmu itu ketika menghindari kerasnya didikan guru. Kalau guru ngomel, guru menasehati, guru mengingatkan, terima, hadapi dengan penuh kesabaran. Karena itu adalah tantangan. Jangan dihindari. Kalau kita menghindari seperti itu, inginnya enak-enak terus, ya sudah, gagal kamu. Ngajinya gagal, nggak dapat apa-apa, zero, nol. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Gagalnya ilmu itu ya menghindari, menjauhi kerasnya didikan guru. Enggak mau, saya mau nyari guru yang lembut-lembut. Kalau guru yang tipikal beda-beda, hadapi semuanya dengan penuh kesabaran. Itu kata-kata pertama. Kata mutiara kedua, lanjutan lagi. Wa man lam yaduk dzullut ta'allumi, ada yang diriwayat murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya ngaji sesaat. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan atau dzullat ta'allumi sa'atan. Siapa santri yang tidak pernah mencicipi pahitnya ngaji, pesantren itu pahit, penuh tantangan dihadapi. Karena pahitnya mencari ilmu itu akan menjadi kunci sukses kita di masa depan. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dzul jahri tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka dia akan ada dalam kebodohan sepanjang hidupnya. Karena nggak mau ngaji, lima keras, di pesantren makannya terbatas, tidurnya terbatas, nggak bisa main game, yang mau ini aja, mau boyong aja nggak mau, sudah gagal. Kamu sepanjang hidupnya akan bodoh. Tajarra dzul jahli tula hayati. Maka kamu akan ada dalam kebodohan sepanjang masa. Mau nggak bodoh? Nggak mau. Ibu bapak kalian menyampaikan ke sini supaya kalian pintar. Kalau ingin pintar, bersabar. Hadapi semua rintangan, godaan, cobaan yang kalian rasakan. Karena itu hanya nafsu dari setan. Kata setan, tuh.
Kalau di pesantren nggak main game, nggak main HP, udah, itu godaan itu harus sabar. Ketiga, masih lanjutannya. Wa man fatahu ta'lim wa tasyara bihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak pernah ngaji waktu mudanya ini, wa man fatahu ta'lim wa tasyara bihi. Barang siapa yang tidak ngaji waktu mudanya, gak pernah merasakan ngaji ilmu agama di pesantren, itu makanya fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka sholat dia 4 kali takbir alias sholat jenazah. Kata Imam Syafi'i, orang yang gak pernah ngaji ilmu agama di pesantren itu seperti mayat, seperti bangkai, sholat saja, tidak, hidupnya tidak bermanfaat. Itu katanya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan ngaji di pesantren waktu mudanya, tidak pernah merasakan ngaji ilmu agama di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirlah dia 4 kali karena dia sudah meninggal. Jasadnya masih hidup, tapi ruhnya sudah tidak ada. Kata Imam Syafi'i, dia sudah mati. Orang yang tidak pernah ngaji ilmu agama, tidak pernah ngaji di pesantren, dia sudah mati. Takbir saja. Kayak gitu. Terakhir, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya, eksisnya seorang pemuda kalian, seorang anak muda, santri kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sama semuanya, bil ilmi wattuqa. Hidupnya kalian itu dengan 2, dengan ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa bisa didapatkan di pesantren, hanya bisa didapatkan di pesantren. Tadi malam Ibu Ketua Yayasan, Ibu Pengasuh Al-Fawli mengatakan iman dan ilmu hanya bisa didapat di pesantren. Betul. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, demi Allah. Hidupnya seorang pemuda, eksisnya seorang pemuda itu dengan 2 hal, ilmu dan takwa. Yang lain tidak ada. Harta tidak ada, mobil tidak ada. Ngapain banyak-banyakan harta, banyak-banyakan jabatan? Gak berilmu, gak bertakwa, nol. Mati. Jabatannya tinggi, rumahnya mewah, mobilnya banyak, bodoh, sering maksiat, gak bertakwa, sudah nol. Seperti orang meninggal. Kita lebih baik menjadi orang miskin tapi berilmu dan bertakwa. Apalagi jadi orang kaya berilmu dan bertakwa. Ya jadilah orang kaya yang berilmu dan bertakwa. Gitu. Nah itu sekelumit kata-kata mutiara yang Bapak ingin sampaikan sebagai pengantar untuk masuk ke pembahasan tentang kurikulum. Langsung